Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Yayasan dan Takmir Masjid Namirah, para jamaah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Terlebih dahulu saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima seluruh ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Khaldun itu punya buku 13 jilid. Satu jilid itu 2000 halaman. Satu jilid, 13 jilid. Jilid yang pertama, ya 2000 halaman itu muqaddimah. Jadi muqaddimah saja itu 2000 halaman. Jadi diistilahkan kalau ada ceramah pembukaan atau ceramah muqaddimah kok lama, itu berarti seperti muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Tadi Pak Jalil tadi sudah menyampaikan agar pengajian malam ini karena muqaddimah jangan niru muqaddimahnya Ibnu Khaldun gitu. Yang ringan-ringan saja, yang ringkas-ringkas saja. Cuma masalahnya ayat yang kita bahas sekarang itu ayatnya berat. Kita sampai pada surat Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi. Allah membuat pernyataan. Annahu, bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia, Tuhan yang berhak disembah. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersaksi. Qaiman bil qisti, ya, qaiman tegak, bil qisti untuk menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, diulangi lagi, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Aziz,
yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Nah, dari kalimatnya para jamaah sekalian, kita bisa memahami secara sekilas bahwa ayat ini berbicara tentang tauhid. Ayat ini berbicara tentang tema yang paling penting di dalam membangun kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Banyak orang mengumpamakan tauhid itu seperti pondasi. Ketika kita mau membangun rumah, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah membangun pondasi. Dan ketika kita membangun pondasi, kita tidak bisa main-main. Artinya, material yang kita butuhkan untuk membangun pondasi itu adalah material yang berkualitas. Campuran dari berbagai material itu juga campuran yang membuat pondasi ini kokoh. Tidak bisa main-main. Kenapa? Karena memang pondasi dalam sebuah bangunan itu bukan segala-galanya. Tetapi pondasi dalam sebuah bangunan itu menentukan segala-galanya. Artinya, kalau pondasinya kuat, insya Allah bangunan yang ada di atasnya ikut kuat. Tapi kalau pondasi rumah itu saja sudah tidak kuat, rapuh, sembarangan bikinnya, maka tidak ada jaminan pondasi atau bangunan yang ada di atasnya itu tahan getaran, tahan gempa, dan seterusnya. Itu pentingnya Bapak Ibu sekalian memperhatikan pondasi ketika kita membangun rumah. Nah, demikian juga ketika kita mau membangun pribadi orang, mau membangun peradaban masyarakat, dimulai dari mana? Dimulai dari tauhidnya, imannya, ideologinya, kepercayaannya. Yang dibangun dulu adalah iman dan tauhidnya. Ketika bangunan orang, bangunan masyarakat itu tegak di atas tauhid yang kokoh, la ilaha illallah, maka insya Allah bangunan orang ini, bangunan masyarakat ini tahan gempa, tahan guncangan, tahan fitnah, tahan godaan. Minimal karena pondasi tauhidnya kuat. Tetapi kalau bangunan orang ini, bangunan masyarakat ini, keimanannya rapuh, tauhidnya tidak kuat, tidak ada jaminan orang ini bisa tahan ketika menghadapi badai kehidupan yang seperti ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, penting kita tanamkan akidah, iman, tauhid kepada anak-anak dan generasi muda kita. Semua nabi, semua rasul, misinya satu, yaitu membangun ideologi tauhid, beribadah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Aku sudah utus setiap umat ada satu nabinya. Tugasnya apa?
Anikbudullah, mengajak semua umatnya menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah. Misinya para nabi, para rasul itu satu tok, yaitu mengajak semua manusia ini menyembah Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Itulah tauhid itu. Karena itu para jamaah, Bapak Ibu sekalian, penting anak kita sekolah di mana, anak kita mondok di mana, itu tauhidnya seperti apa. Itu harus penting. Pondasinya seperti apa. Ketika ada musibah tsunami Aceh, tahun berapa itu? 2004 ya, 2004. Sekian ratus ribu saudara-saudara kita meninggal dunia. Dan yang meninggal itu kan tidak pilih-pilih, mana kiai, mana masyarakat biasa, mana ustadz, mana guru ngaji, kan semuanya kena. Nah, pasca musibah itu sekian ratus orang meninggal dunia, termasuk guru ngaji, imam masjid juga meninggal. Saya bersama beberapa teman mengadakan pelatihan kilat menjadi imam dan guru ngaji. Kan habis itu. Imam sholat habis, guru ngaji habis, khotib Jumat habis. Perlu ada menciptakan mereka lagi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya berkunjung di sela-sela kegiatan, berkunjung ke kampung-kampung yang kena dampak dari musibah itu. Yang dulu kampung itu ada rumah 2 lantai, 3 lantai, ada gedung sekian lantai, semua habis. Yang tersisa itu kotak-kotak pondasinya. Atap tidak ada, dinding tidak ada, tiang tidak ada. Yang tersisa itu pondasi, kotak, pondasi kotak. Kenapa yang tersisa pondasi? Karena pondasi itu memang dibikin kuat, mencengkram ke dalam tanah sehingga ada tsunami tidak terbawa arus. Begitu juga pondasi anak kita itu harus begitu. Kerja bisa di mana saja. Tantangan hidup bisa macam-macam. Mungkin tampilannya terpengaruh sana, mungkin gaya bicaranya terpengaruh sana, mungkin cara ini terpengaruh sana, tapi jangan sampai tauhidnya terpengaruh. Jangan sampai imannya itu berganti. Apalagi di era media sosial. Orang bicara agama bebas. Kalau dilihat di podcast-podcast, konten-konten kreator, terutama Ramadan, ya, Kristen jualan takjil, ya, Buddha ikut buka bersama, macam-macam ini. Alhamdulillah mereka juga akhirnya mengenal Islam. Kelenteng, mengadakan buka bersama, macam-macam. Ya, sisi positifnya mereka kemudian mengenal Islam. Mereka tahu, oh Islam itu begini, sisi positifnya. Tapi jangan sampai justru umat Islam terpengaruh. Itu yang tidak boleh. Ini pondasi, tidak boleh pondasi bergeser, itu tidak boleh. Pondasi harus tetap di situ. Nah, itulah namanya tauhid. Ketika pondasi kuat, ya insya Allah bangunan di atasnya kuat.
Kalaupun ada badai, pondasi harus tetap di situ. Dinding bisa roboh, atap bisa terbang, tiang bisa miring, tapi pondasi harus tetap di situ, kokoh. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sudah membangun pondasi anak kita seperti itu? Itu pertanyaannya. Apakah keimanan ini, tauhid ini sudah kita tancapkan kuat-kuat di dalam hati dan diri anak kita? Itu pertanyaannya. Jangan sampai yang kuat kita saja, anak kita belum kuat. Bahaya itu nanti. Ada satu hadis. Cukup waktunya ya? Masih ya. Yang memberi kita motivasi untuk menjadi seorang mukmin yang tangguh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minidz dhaif, ketimbang orang mukmin yang lemah. Coba, mukmin yang kuat fisiknya lebih baik. Kenapa lebih baik daripada mukmin yang sakit-sakitan? Karena orang mukmin yang kuat fisiknya, sholatnya sempurna, kaifiyahnya sholat benar. Sebab kalau orang mukmin terus loro-loron, sholatnya tidak sempurna. Rukuknya ndak tumaknina. Kenapa kok begitu? Gegerem balorona. Ndak sempurna. Bukan masalah sah tidak sahnya, sah. Tapi kaifiyahnya tidak sempurna seperti ketika dia sehat. Makanya jadilah mukmin yang kuat fisiknya. Yang kedua, mukmin yang kuat itu mukmin yang kuat duwike akeh. Kuat hartanya. Ketika orang mukmin kuat dalam arti uangnya banyak, hartanya banyak, kaya raya, jelas lebih baik daripada mukmin yang miskin. Karena kalau orang mukmin itu hartanya banyak, maka manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, manfaatnya juga untuk masyarakat. Anak yatim dapat manfaatnya, orang miskin dapat manfaatnya, bangun masjid di desanya cepat jadi. Kenapa? Ada orang mukmin yang kuat hartanya. Lebih cepat selesai mana? Masjid yang dibangun satu orang apa masjid yang dibangun urunan sak kampung? Lebih cepat mana selesainya? Satu orang. Itu mukmin yang kuat hartanya. Masjid, jangankan masjid, musola yang dibangun orang kampung memang urunan, gak mari-mari. Ngono. Nggak selesai-selesai. Habis atapnya keramiknya pecah. Habis keramik ditoto, ceting lontong. Ngono. Tapi kalau ada mukmin satu saja yang kuat hartanya, selesai itu masjid. Ya contohnya kira-kira masjid inilah, itu contohnya. Nah, contoh. Kalau terdekat dari sini ya masjid
Ahmad Dahlan bunder. Tidak perlu menghadirkan orang kampung. Satu keluarga Qawi tadi itu selesai. Dekat dari sini Masjid Mudhar Arifin. Tidak perlu banyak orang, satu keluarga selesai. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang di Blitar, yang di mana-mana itu begitu. Karena ada mukmin yang qawi, mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah sehingga ibadahnya maksimal. Kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat ilmunya. Ketika orang mukmin itu kuat ilmunya dalam arti baik ilmu akhirat, ilmu syariat maupun ilmu-ilmu yang terkait dengan pengetahuan teknologi dan seterusnya, umat ini mendapatkan manfaatnya, bahkan masyarakat dunia mendapatkan manfaatnya ketika ada orang-orang mukmin. Zaman keemasan umat Islam secara ilmiah, zaman khilafah Abbasiyah, semua ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh orang muslim. Matematika dengan segala macam cabangnya, ya, aljabar, geometri, semuanya orang Islam yang menemukan. Ibnu Sina dengan anestesinya dan seluruh cabang ilmu kedokteran orang Islam. Ilmu falak, astronomi dengan segala macam jenisnya orang Islam. Ketika umat Islam punya ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang kuat secara keilmuan, dunia Islam bahagia. Waktu itu Eropa belum ada apa-apanya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah. Apalagi mukmin yang kuat akidahnya. Ini yang jelas menjadi benteng bagi dirinya, benteng bagi keluarganya, benteng bagi masyarakatnya. Mukmin yang kuat akidahnya itu ibarat patokan di tengah masyarakat. Kalau masyarakat itu punya patokan, ngerti patokan ya? Ada yang dipegangi, ada angin gebes pegangannya. Orang mukmin yang kuat akidahnya. Ada banjir, ada pegangannya. Itu orang mukmin yang kuat akidahnya. Jadi al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, jelas itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minil dhaif, daripada mukmin yang lemah. Lemah ilmunya, lemah akidahnya, lemah hartanya, lemah fisiknya, tapi masih baik karena dia mukmin. Kere, bodoh, loro-loron, tapi mukmin masih baik, punya iman kok, tapi manfaatnya kurang. Wa fi kullin khairun, tapi di masing-masing baik yang kuat maupun yang lemah itu ada baiknya. Kenapa? Karena sama-sama punya iman. Kaya, miskin, baik karena imannya. Ihris, ini motivasi dari Nabi kita. Ihris ala ma yanfa'uka. Hidup ini berusahalah, bekerjalah, berikhtiarlah untuk mencapai segala yang bermanfaat buat kamu. Hidup ini untuk mengejar apa yang manfaat. Manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Kalau jelas manfaatnya, cari. Itulah hidup. Ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah untuk mencapai, meraih apa yang manfaat. Yang tidak manfaat sama sekali, tinggalkan.
Yang manfaat cari, yang tidak manfaat tinggalkan. Anak mau kuliah, pilih jurusan atau fakultas apa. Ukurannya manfaat apa tidak. Mau jurusan apa saja, mau ilmu syar'i atau ilmu yang kauni. Sepanjang ada manfaatnya, tak apa-apa. Misalnya anak jenengan keterima di Universitas Negeri Bandung ya, ITB. Alhamdulillah. Terus jenengan tanya, keterima no jurusan opo nak? Anak jenengan jawab, saya keterima di teknologi nuklir. Jenengan jawab piye? Opo nak nuklir kan? Manfaatnya apa? Kita tidak tahu. Tapi kan ada manfaatnya. Meskipun sebagian masyarakat kita kan masih wedi dengan nuklir itu kan. Kemarin di mana itu, di Jawa Tengah, di Kudus apa di mana itu masih ditolak masyarakat. Nah, butuh waktu. Ada manfaatnya meskipun ini belum kelihatan dan belum terasa. Itu contoh. Yang manfaat ambil. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Dalam meraih apa yang bermanfaat itu jangan lupa minta tolong kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Minta tolong kepada Allah. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu tertimpa musibah, kepingin ini tidak tercapai, ingin ini yang dapat sebaliknya, ingin kaya jatuhnya miskin, ingin sehat ternyata sakitnya tambah parah. Kalau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, fala taqul, jangan pernah mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku dulu melakukan ini, tentu yang terjadi begini dan begini. Tidak boleh ngomong lau, itu tidak boleh. Apa bahasa kita lau itu? Sakjane ya. Sakjane wingi kok ngene ngono, gak ngono akibatnya. Itu tidak boleh. Disinilah bedanya orang bertauhid dengan orang tidak bertauhid. Disinilah bedanya orang punya iman yang kuat dengan iman yang lemah. Hanya dibedakan oleh sakjane. Sakjane itu membedakan mana tauhidnya yang kuat, mana yang tidak. Anaknya berangkat ke Surabaya, naik motor, motornya baru, suratnya lengkap, sudah pakai helm, sudah berdoa, qadarullah kecelakaan. Ndak boleh ngomong, "Cung, sakjane, Cung. Budal meneh ngono ya, gak kecelakaan, Cung." Itu akidah, Bapak Ibu sekalian. Itu tauhid yang membedakan. Ngomong begitu tuh ndak boleh. Karena kita juga tidak tahu besok itu apa yang akan terjadi, juga kita ndak tahu. Itu ilmunya Allah. Sakjane mau nang Surabaya ojo lewat duduk sampeyan nah. Sakjane ku deket muter dukun ngono lho. Selamat. Ndak boleh begitu. Sakjane itu ndak boleh.
Cuma bedanya hanya dia ngomong sakjane itu menjadi simbol tauhide bapak iki piye to sakjane. Nah itu. Lau dalam bahasa Arabnya. Anak jalan berdua ke sekolah, satu di pinggir, satu agak ke tengah, yang tengah kena serempet sepeda motor. Ya, dipepet sepeda motor, tangannya ditarik. Sakjane kok gak tak tarik tanganmu ngono kon? Mati kon. Itu yang tidak boleh. Itu yang membedakan anak ini punya tauhid apa enggak. Karena belum tentu ditarik itu menyebabkan selamat juga belum tentu. Bisa jadi ketika ditarik tangannya copot. Kan bisa jadi. Enggak ada sakjane itu enggak ada. Inilah tauhid. Inilah iman itu. Terus walakin kul yang boleh diucapkan ketika mendapat musibah itu qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah ini sudah takdirnya Allah. Selamat belai itu takdir dari Allah. Sehat mati itu juga takdirnya Allah. Untung rugi itu qadarullah. Wa ma syaa fa'al, apa yang Allah kehendaki Allah yang melaksanakan. Kita tidak tahu apa-apa. Nah, fa inna lau, sebab sesungguhnya kata-kata sakjane tadi itu, ngomong sakjane itu taftahu amalas syaiton, bisa membuka pintu-pintu masuknya setan. Kata sakjane tok itu seakan-akan ada setan masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, merasa bahwa saya berjasa menyelamatkan orang ini. Itu setan itu. Ujub, takabur, sum'ah muncul dari kata-kata sakjane. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian menanamkan akidah kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Jadi orang bertauhid itu ngomong sak ngomong itu ketoro. Ketahuan. Anaknya sukses, lulus, keterima di perguruan tinggi negeri favorit. Anak itu ngomong begini. Ini hasil kerja keras saya. Dari situ kelihatan anak ini tauhidnya dapat nilai berapa. Kira-kira dikasih nilai berapa ini kalau ngomong begitu? Ini hasil kerja keras saya. Pelajaran tauhid dapat berapa ini? Pinten? 0. Itu tandanya kalau dia tidak punya Allah. Ada lagi yang lain bilang ini karunia dari Allah dan hasil kerja keras saya. Dapat nilai berapa? 5. Kenapa? Dia mengatakan ini karunia Allah dan kerja keras saya. Artinya kata-kata yang menyebabkan dia dapat nilai 5 itu dan. Dan itu kan kata sambung yang artinya menyamakan, sejajar. Dia mensejajarkan antara karunia Allah dengan usahanya. Tidak boleh. Itulah tauhid. Terus sing oleh 10 biye. Ini adalah karunia Allah kemudian.
kerja keras saya. Nah, kalau kemudian itu satu di atas, satu di bawahnya, itu baru tauhidnya dapat 100. Kata dan saja menyebabkan tidak lulus tauhidnya. Itulah tauhid. Itulah pondasi. Ini memang muqaddimah tapi akhirnya jadi berat nih pelajarannya. Abot ini. Maunya Pak Jalil tadi yang ringan-ringan, tidak bisa. Bicara pondasi kok ringan, tidak bisa. Ambruk temen ini nanti bangunan. Jadi orang bertauhid itu kalimat yang keluar dari mulutnya itu terukur. Ada timbangannya. Sakjane tidak boleh. Menyamakan karunia Allah dengan kerja kerasnya juga tidak boleh. Makanya Nabi Sulaiman ketika dikasih ilmu banyak, kasih harta banyak, dikasih jabatan tinggi, hada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku. Belas tidak ada dirinya disebut-sebut, tidak ada. Hada min fadli Rabbi. Kan banyak ditulis di kaca belakangnya mobil yang baru-baru itu loh. Hada min fadli Rabbi. Meskipun ya kredit kan tidak apa-apa itu. Nah, kredit. Hada min fadli Rabbi. Ini. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin membangun pondasi yang kuat dalam diri anak kita, dalam diri kita utamanya, ya harus detil. Omongannya ditata, perilakunya ditata, yang semuanya itu ditegakkan, dilandaskan pada iman dan tauhid kepada Allah. Dan kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, tidak pakai menutup bibir. Ini. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kan tidak pakai bibir atas ketemu bibir bawah. Kalau Rabbi, nah itu kan, itu hikmahnya apa? Artinya kalimat ini mudah diucapkan. Bahkan ketika orang sakaratul maut bisa mengucapkan. Karena tidak pakai butuh tenaga. Karena Nabi mengatakan, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang hidupnya ini kalimat terakhir sebelum mengakhiri hidupnya itu la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. La ilaha illallah. Makanya ini kalimat tauhid harus menjadi wirid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidak hanya wirid di lisan, tapi juga di dalam perbuatan kita sehari-hari. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Mohon maaf kalau muqaddimahnya ternyata seperti muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya, nah, panjang, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.